Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video ketiga untuk materi listrik searah ya, pelajaran fisika. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Baiklah, kita lanjutkan ya materi kita di video ketiga ini ya, listrik searah. Di pertemuan pertama sudah bahas tentang peta konsep, arus listrik, beda potensial, hambatan listrik. Di situ juga ada bahan belajar mandiri, sudah kita jawab bersama. Rangkaian seri paralel seperti apa? Terus ada latihan soal, bagaimana cara mengerjakan, ya jawabannya bagaimana. Oke. Nah, terus sampai ke tugas 1 ya kemarin. Oke. Tugas 1 ada 4. Sudah dikerjakan kan? Sudah dibahas bersama. Oke. Sekarang kita lanjutkan di pertemuan ketiga ya, atau video ketiga tentang hukum Kirchhoff dan energi listrik. Oke, ini sudah masuk ke dunia nyata ya. Jadi tidak banyak rumus di pertemuan hari ini. Kita lebih banyak melihat apa yang ada di sekitar kita. Yuk kita coba baca bersama-sama. Tentunya kita paham ya, manfaat listrik untuk kehidupan sudah menjadi bagian kebutuhan primer. Sebab hasil semua aktivitas pemenuhan kebutuhan tak lepas darinya. Di era serba teknologi seperti sekarang, ketergantungan masyarakat dunia terhadap energi listrik sudah sangat tinggi. Maka sewajarnya lah kita ketika kebutuhan makin tinggi, maka perlu dilakukan langkah penghematan. Karena bukannya tidak mungkin sumber energi satu ini suatu saat akan habis. Anda bisa memulainya dari lingkungan terdekat dulu, yakni dengan menerapkan cara menghemat energi listrik di rumah. Benar ya, memang energi listrik itu sudah menjadi kebutuhan pokok saat ini ya. Kalau dulu hanya sebatas lampu, kemudian mungkin hiburan TV, itu pun tidak menjadi kebutuhan primer ya. Namun kalau sekarang kita lihat aja kebutuhan kita sehari-hari, apa yang tidak menggunakan listrik, semuanya menggunakan. Yang kalian pegang ini HP atau laptop itu juga memerlukan energi listrik. Maka dari itu semakin banyak kebutuhan, maka kita juga harus mulai berpikir bagaimana cara menghemat. Kalau kita tidak membatasi diri, penggunaan listrik itu akan berlebihan ya. Ya, mari kita bersama-sama mulai dari diri kita sendiri, dari lingkungan kita terdekat. Ayo kita hemat listrik. Ayo hemat listrik. Oke, kita lanjutkan ke hukum Kirchhoff ya. Hukum Kirchhoff ditemukan oleh seorang ilmuwan ya, Gustav Robert Kirchhoff. Ia merupakan ahli fisika asal Jerman. Kirchhoff menjelaskan hukumnya ke dalam dua bagian, yaitu hukum 1 dan hukum 2 ya. Ada, berarti nanti kita kenal ada dua hukum 1 dan 2. Hukum ini pada dasarnya menjelaskan rangkaian sederhana yang terdiri dari lampu, baterai, dan saklar yang terhubung satu sama lain. Saat saklar dalam keadaan terbuka, arus listrik belum mengalir dan lampu tetap padam. Saat saklar dalam keadaan disambungkan, arus listrik akan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif baterai sehingga lampu akan menyala. Jadi rangkaian tertutup ini ya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Dalam aliran arus listrik mengalami cabang-cabang. Ketika arus listrik melalui percabangan, arus listrik terbagi pada setiap percabangan dan besarnya tergantung ada tidaknya hambatan pada cabang tersebut. Bila hambatan pada cabang tersebut besar, maka akibatnya arus listrik yang melalui cabang tersebut juga mengecil, dan sebaliknya bila pada cabang hambatannya kecil, maka arus listrik yang melalui cabang tersebut arus listriknya besar. Ini ya, hukum 1 Kirchhoff berbunyi, jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik simpul
dengan jumlah kekuatan arus listrik yang keluar dari titik simpul tersebut. Sama ya. Oke, langsung saja ke persamaan, nanti bisa dibaca sendiri ya. I masuk sama dengan I keluar. Ini sebenarnya adalah hukum. Ringkasannya sebenarnya itu. Jadi hukum Kirchhoff 1 itu seperti itu. Secara sederhana, mungkin kalian juga pernah ya. Misalkan di sini ada satu kabel, dia mengalami percabangan, maka arusnya itu akan terbagi. Misalkan ini saya kasih seperti ini ya. Arusnya itu bercabang menjadi dua. Misalkan ini saya kasih I1, ini I2, yang atas adalah I3. Maka secara matematis I masuk sama dengan I keluar. Masuk keluar itu maksudnya adalah masuk cabang dan keluar cabang. Berarti kalau secara matematis ini nanti ya, I1 sama dengan yang masuk cabang kan I1, yang keluar apa? I2 ditambah I3. Jadi I masuk sama dengan I keluar. Misalkan di sini I1 misalkan 5 ampere. I2 misalkan 2 ampere. Berapakah I3? Contohnya ya. Jadi I1 saya tulis 5 sama dengan I22 ditambah I3. Berarti I3 itu sama dengan 5 dikurangi 2. Berarti I3 sama dengan 3 ampere. Nah, itu sebenarnya adalah hukum Kirchhoff 1 seperti itu. Misalkan ada cabang lagi gimana Pak? Misalkan di sini I2 ini bercabang lagi, ada yang namanya I4 dan I5 misalkan. Kalau I5-nya 1 Pak, berarti I4-nya berapa? Berarti I4-nya jelas I2 kurangi 1 adalah 1 gitu ya. Jadi percabangan kuncinya. Kita lanjutkan ke hukum Kirchhoff 2. Pemakaian hukum 2 Kirchhoff pada rangkaian tertutup yaitu karena ada rangkaian yang tidak dapat disederhanakan menggunakan kombinasi seri dan paralel. Umumnya ini terjadi jika 2 atau lebih GGL. Kuncinya di sini ada 2 atau lebih GGL di dalam rangkaian yang dihubungkan dengan rumit. Nah, jadi ada rumit ya, berarti gambarnya agak rumit nanti ya. Sehingga penyederhanaan rangkaian seperti ini memerlukan teknik khusus untuk dapat menjelaskan atau mengoperasikan rangkaian tersebut. Jadi hukum 2 Kirchhoff merupakan solusi bagi rangkaian-rangkaian tersebut yang berbunyi. Nah, ini bunyinya ya. Hukum 2 Kirchhoff 2 itu. Di dalam sebuah rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik atau istilah lainnya adalah GGL ya. GGL dengan penurunan tegangan atau IR sama dengan 0. Sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Sebenarnya seperti apa? Sebenarnya kalau ada contoh ini ya, ini ada rangkaian seperti ini. Di sini saya kasih ini termasuk hukum Kirchhoff 2. Kenapa? Karena ada 2 GGL, ada 2 V, ada 2 beda potensial. Nanti persamaan yang digunakan adalah ini sigma E. E itu boleh dianggap V ya, jadi tegangannya ini berapa, ditambah sigma IR itu sama dengan 0. Nanti boleh pindah ruas, sigma E sama dengan min sigma IR. Monggo nanti. Saya lanjutkan. Energi dan daya listrik. Jadi energi itu yang kita manfaatkan sehari-hari ya, energi yang kita manfaatkan. Energi listrik diubah menjadi, pada kipas angin energi listrik diubah menjadi energi gerak. Pada sound system energi listrik diubah menjadi energi bunyi. Pada lampu energi listrik diubah menjadi energi cahaya. Nah, ini secara matematis ini ya. Jadi V sama dengan V dikali Q. Diturunkan lagi menjadi W sama dengan V dikali I kali T. Q masih ingat ya, muatan listrik di awal. Kemudian seperti ini banyak. Jadi nanti banyak cara menuju
W ya. Banyak cara menuju W, tergantung apa yang diketahui di soal. Saya lanjutkan aja. Jadi energi listrik itu satuannya Joule. Yang kedua adalah daya listrik. Daya listrik. Nah, kalau kita membahas daya, biasanya kita akan berkaitan dengan ini ya, watt. Karena memang benar daya itu satuannya watt. Dalam kehidupan sehari-hari di rumah itu aja ya, sederhana. Lampu itu pasti ada daya. Misalkan lampu yang kamu pasang di rumah itu berapa watt. Nah, biasanya kan gitu ya. Itu adalah daya maksudnya ya. Misalkan lampu misalkan 10 watt. Terus apalagi misalkan TV ya. TV misalkan 100 watt. Ada kulkas misalkan ini ya. Misalkan 100 watt. Oke. Selain seperti itu, contoh lain adalah di meteran kalian itu ya, meteran listrik kalian itu biasanya ada kode VA ya. Misalkan berapa ketika kalian lihat rekening listrik kalian itu ada kodenya. Misalkan kodenya itu 900 VA misalkan. Nah, maksudnya apa? VA itu sebenarnya asalnya dari ini loh ya. P sama dengan V kali I. V itu volt, I itu ampere. Nah, volt ampere itu sama dengan watt. Jadi VA itu sama dengan volt ampere ya, sama dengan watt. Berarti sama Pak, 900 VA sama 900 watt. Ya sama. Jadi kalau di meteran listrik itu ada tulisan 900 VA, artinya listrik meteran listrik kalian itu mampu memberikan daya paling banyak adalah 900 watt. Terus gunanya untuk apa Pak? Maksudnya 900 watt. Artinya di rumah kalian itu hanya bisa menyalakan perangkat dengan maksimal beban adalah 900 watt. Mungkin ada yang dayanya 400, ada ya. Yang paling kecil ini adalah 450 biasanya, 450. Bedanya apa Pak? Bedanya kalau bebannya besar maka ini akan MCB-nya akan putus, atau istilah di lingkungan kita jeglek itu ya, meterannya jeglek. Kenapa nggak kuat? Kenapa nggak kuat? Beban listrik yang ada di rumah melebihi batasnya 450. Nah ini misalkan tadi ya, ada lampu 10 watt, TV 100 watt, kulkas 100 watt, terus ada alat lain misalkan setrika misalkan ini 200 watt. Wah, misalkan di total berapa ini? 200, 100, 110, berarti 410 watt. Ketika 4 alat ini menyala bersamaan dan dayanya 450 volt ampere ya, daya meterannya, berarti listriknya jeglek enggak? Listriknya jeglek enggak? Enggak, karena lebih besar batas atau kekuatan dari penggunaan alatnya itu lebih kecil ya, lebih kecil daripada batas yang diberikan oleh meteran. Terus misalkan saya dangdutan Pak, wah dangdutan misalkan menyalakan sound. Lah soundnya berapa? Misalkan 300 watt. Dijumlah berapa? 710 watt. Kalau listriknya pakai meteran 450, jeglek gak kira-kira? Jeglek, akan putus karena daya yang digunakan itu lebih besar daripada batas meteran. Lah kok meteran saya yang 900 nggak jeglek Pak dengan alat ini, 5 alat? Ya jelas, karena batas maksimal meteranmu itu 900 watt, tapi penggunaannya 710 watt. Seperti itu ya maksudnya ya. Jadi daya, penggunaan daya, atau kalau kalian tahu di rumah itu daya itu seperti itu ya. Daya yang ada di alat-alat listrik itu ya. Oke, sampai ke tugas 2. Jadi untuk materi energi,
daya listrik, kemudian hukum Kirchhoff, tidak ada soal hitung-hitungan ya, adanya adalah proyek atau tugas mandiri belajar dari kehidupan nyata. Oke, ini tugas 2, ini saya model menjadi nomor absen ganjil dan genap. Bagaimana maksudnya? Beda ya, yang nomor ganjil nanti mengerjakan yang kodenya 1 ini ya. Kode 1 ini untuk ganjil, kemudian yang genap ini. Ini. Oke, sorry. Ini ya yang nomor genap ini. Bisa di screenshot, nanti saya jelaskan. Ini. Jadi yang absen ganjil, Anda pasti sering melihat jaringan listrik seperti pada gambar di bawah ini. Ya, ini ada 2 jaringan listrik ya. Ini yang lewat atas, ini adalah kabel bawah tanah. Deskripsikan kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam pengiriman energi listrik di seluruh negeri. Mungkin kita sudah familiar ya dengan penyaluran listrik pakai tiang seperti ini, seperti tower yang ada di perbatasan Menden dan Sumber itu ya, yang ada di sawah itu ya. Itu adalah transmisi energi listrik lewat atas. Ternyata tidak hanya lewat atas ya, ada yang lewat bawah. Coba kalian cari informasi dari mana, monggo, mau dari perpus, mau dari buku, mau dari online, YouTube, silahkan kalian cari, kemudian deskripsikan kelebihan dan kekurangan. Nanti ditulis di buku, di foto, terus dikirim di classroom. Dan ingat, ketika KBM-nya PTM nanti bukunya saya cek. Untuk yang genap, nah ini, amati meteran listrik di rumah Anda dan saudara Anda. Jadi ada 2 sampel, 2 meteran ya. Kamu dan saudaramu atau tetanggamu boleh. Catat penggunaan energi listrik dalam jangka waktu 2 bulan terakhir dan tanyakan kepada pemiliknya berapa rekening listrik yang harus dia bayar pada bulan-bulan tersebut. Selidiki mengapa biaya rekening listrik di tiap rumah itu berbeda. Coba kalian analisis, misalkan punyamu habisnya 100.000, tetanggamu 50.000. Coba kalian analisis mengapa bisa terjadi seperti itu. Kemudian buatlah sebuah tulisan atau artikel atas penyelidikan. Jadi buat sebuah argumen ya, nggak perlu banyak-banyak, cukup 1 halaman lah, bisa boleh ya 1 halaman. Yang penting itu bisa menjelaskan permasalahan yang kalian teliti. Apa yang kalian teliti? Meteran listrik di 2 rumah ya, biaya rekening listrik dianalisis. Sertakan data dan analisis Anda agar tulisan Anda lebih akurat. Itu ya. Itu bisa di screenshot tugasnya. Oke, nanti bisa ditanyakan saat KBM ya. Ketika tatap muka bisa, atau bisa sampaikan pertanyaan di komen classroom. Sampai sini ya, ternyata ini adalah pertemuan terakhir untuk bab listrik searah ya. Sampai bertemu di bab selanjutnya. Semoga apa yang saya sampaikan di pertemuan pertama, kedua, dan ketiga hari ini, di video yang ketiga ini bermanfaat. Selalu jaga kebersihan dan kesehatan. Semoga kita selalu ada mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.